Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen dengan NPM 2024410008. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari ulangan akhir semester saya, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada soal nomor 1, perusahaan manufaktur akan melakukan ekspansi ke wilayah baru dan membutuhkan tambahan tenaga sebanyak 200 orang. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bagian SDM agar kebutuhan tenaga kerja tersebut dapat dipenuhi secara efektif. Langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh bidang SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja. Nah, dalam hal ini tugas dari SDM yaitu menentukan berapa karyawan yang harus dibutuhkan, di mana karyawan itu ditempatkan, dan bagaimana kualifikasi yang sesuai untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, bagian SDM harus membuka open recruitment, entah itu di media, entah itu secara offline. Nah, ini untuk menjaring orang-orang yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah rekrutmen, bagian SDM juga harus menyeleksi bagaimana karyawan yang harus kita terima dari pemberkasan, tes wawancara. Jadi perusahaan itu mendapatkan karyawan yang betul-betul kompeten. Nah, setelah seleksi selesai, pastinya karyawan itu memiliki bidang-bidang yang atau bakat-bakat tersendiri. Nah, bakat-bakat yang mereka miliki ini kita tempatkan sesuai dengan yang mereka kuasai. Ini maksudnya kita berikan penempatan untuk karyawan tersebut. Yang kelima, tugas dari bagian dari SDM yaitu pelatihan karena pastinya orang-orang yang masuk itu kan orang-orang yang baru dan baru di perusahaan, walaupun pernah bekerja di tempat lain, tapi pastinya itu perusahaan memiliki tujuan yang berbeda. Jadi bagian dari SDM ini yang mengarahkannya dengan cara membuat pelatihan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, di tengah perubahan teknologi, pertanyaannya, bandingkan pelatihan atau training dan pengembangan development dari segi tujuan, sasaran, manfaat, dan dampaknya terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, ini menarik teman-teman, karena memang masih banyak yang tidak bisa membedakan apa itu pelatihan dan apa itu pengembangan. Nah, jadi kita di sini supaya lebih enak untuk dipahami, kita bagi-bagi penjelasan dari tujuan, perbedaan dari tujuan, sasaran, manfaat, dan dampaknya terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, kita mulai dari pelatihan. Nah, tujuan dari pelatihan ini sendiri yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dari karyawan dan juga keterampilan agar mampu bekerja sesuai dengan standar dari perusahaan. Sedangkan pengembangan diri atau pengembangan karyawan itu memiliki tujuan meningkatkan tanggung jawab dari karyawan dan juga untuk masa depan dari karyawan apabila sewaktu-waktu tiba-tiba diberikan jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua itu sasaran. Untuk sasaran ini kalau di pelatihan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memang belum mengerti apa yang harus dikerjakan di perusahaan, atau dalam hal ini orang-orang baru atau di bidang yang baru. Nah, itu. Nah, sedangkan untuk pengembangan, sasarannya itu semua karena ini persiapan untuk sewaktu-waktu. Kita tidak tahu kapan atau siapa yang akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi nantinya ataupun pemindahan jabatan pada nantinya. Jadi sasarannya itu semuanya. Nah, selanjutnya untuk manfaat untuk dari pelatihan sendiri yaitu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan mengurangi kesalahan saat bekerja. Nah, sedangkan untuk pengembangan, manfaatnya itu untuk meningkatkan kompetensi dari karyawan dan juga meningkatkan kesiapannya untuk perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, masuk ke dampak. Inilah output terakhir dari pelatihan dan juga pengembangan. Nah, untuk pelatihan sendiri itu outputnya itu atau dampak terhadap organisasi itu tidak panjang, itu jangka pendek. Jadi pelatihan ini hanya untuk apa yang memang betul-betul dia akan kerjakan di saat ini atau 1 tahun ke depan. Intinya jangka pendek. Sedangkan pengembangan itu berjangka panjang, tidak hanya dengan 6 bulan atau 1 tahun saja.
Itu karena dia berfokus memang untuk meningkatkan SDM yang lebih berkualitas, dan juga harapannya yang sudah mendapatkan pengembangan ini, dialah yang akan meningkatkan daya saing dari sebuah perusahaan. Selanjutnya di soal yang ketiga, sini menyatakan sebagian perusahaan masih menganggap pengelolaan SDM hanya sebagai fungsi administrasi. Menurut saya, apakah pandangan tersebut masih relevan pada era persaingan global? Menurut saya sendiri, apabila ada perusahaan yang mengatakan pengelolaan SDM hanya berfungsi untuk sekedar administrasi saja, itu saya tidak setuju. Karena dengan persaingan global sekarang itu, bagian dari sumber daya manusia itu memang sudah harus berubah. Jika hanya ingin sekedar sebagai fungsi administrasi, itu perusahaan akan di situ-situ aja dan ujung-ujungnya akan bangkrut, mengalami kerugian. Kita ambil studi kasus yang global, yaitu Microsoft. Di waktunya Satya Nadella, Microsoft itu berkembang secara besar-besaran. Mereka tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, yaitu AI, tapi juga mereka merubah budaya dari karyawannya supaya bisa lebih bersaing lagi. Nah, untuk cara dari Microsoft sendiri itu, cara mereka supaya karyawannya ini berubah budayanya, dia itu membuat, seperti yang kita jelaskan tadi, membuat pelatihan dan juga pengembangan. Nah, jadi karyawan-karyawan yang ada di Microsoft itu, dia tahu apa yang mereka harus lakukan, dan pada saat dipindahkan ke bidang atau naik satu tingkat di bidangnya, dia itu sudah siap untuk perubahan itu. Nah, makanya Microsoft ini termasuk perusahaan yang cepat perkembangannya. Selanjutnya soal yang keempat, sebuah perusahaan retail mulai menggunakan sistem pencatatan manual dengan sistem digital berbasis cloud. Sebagian karyawan mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem baru tersebut. Jika posisi Anda sebagai manajer SDM, jelaskan langkah-langkah manajemen perubahan yang akan Anda lakukan agar proses transisi berjalan dengan baik. Untuk langkah-langkah yang sekiranya akan saya lakukan untuk menghadapi transisi ini, di mana sebagian karyawan itu mengalami kesulitan untuk menggunakan sistem cloud ini. Yang pertama itu yang harus saya lakukan sebagai manajer sumber daya, yaitu sosialisasikan perubahan ini. Jelaskan apa keuntungan dari sistem baru ini supaya karyawan ini tahu, oh ya, memang ini lebih bagus. Jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak inginkan setelah perubahan transisi ini. Nah, setelah adanya sosialisasi, setelah itu karyawan diberikan pelatihan tentang sistem cloud ini tanpa terkecuali. Walaupun dia bilang saya sudah bisa, tetap kita harus berikan pelatihan kepada dia. Ketiga, ini tidak kalah penting, walaupun setelah sosialisasi, setelah memberikan pelatihan, kita juga harus tetap memberikan pendampingan. Karena tidak, setelah sosialisasi dan juga pelatihan, pasti mereka masih ada yang entahkah dia tiba-tiba lupa yang sudah dia pelajari. Nah, jadi tetap kita harus melakukan pendampingan, entah itu 2 minggu awal, 1 minggu awal, kita harus melakukan pendampingan. Nah, selanjutnya itu kita mengimplementasikan kebijakan baru ini secara bertahap, jadi tidak langsung kaget. Mungkin kita berikan kepada yang cepat memahami dulu, kita berikan kepada cepat yang memahami, nanti yang lain itu bisa menyesuaikan, bidang-bidang lain itu bisa menyesuaikan kapan dia harus menggunakan sistem yang berbasis cloud ini. Nah, setelah tahap-tahap tadi setelah kita lakukan, manajer juga atau saya selaku manajer sumber daya manusia juga harus mendengarkan masukan dari karyawan-karyawan. Nah, karena memang ada kalanya ternyata kebijakan dari manajer sumber daya manusia itu juga harus ada yang dievaluasi. Nah, jadi kita juga sebagai manajer itu harus menerima pendapat dari karyawan-karyawan kita. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban singkat dari saya dari soal-soal dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Semoga penonton dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan juga semoga dosen saya mampu menerima jawaban dari saya. Terima kasih.